wacana atau mungkin rencana ke situ nggak sih Pak? Sudah, jadi wacananya Pak Menteri malah sebetulnya. Pak Menteri meminta bahwa orang-orang ini kemudian didiskualifikasi seumur hidup. Nah, kalau teman-teman di lapangan ini kemudian juga lalai melakukan itu, iya pasti juga akan bisa dijebol gitu. Nah, yang saya khawatir itu sebetulnya adalah kalau PIN-nya itu yang bocor. PIN peserta, PIN peserta untuk bisa masuk ke server. Karena kan begitu dia dikasih PIN, dia bisa membuka PIN, dia bisa masuk ke server kan. Tapi kalau dia hanya masih melakukan remote, berarti dia hanya dari sisi user interface-nya sebetulnya. Dia baru dari sisi layar di depannya saja. Tapi begitu dia masuk ke server, dia menggunakan PIN number tadi, wah itu yang celaka. Karena dia bisa ngacak-ngacak gitu. Karena dia diberikan tools untuk bisa ngacak-ngacak itu. Walaupun di dalam sistemnya sendiri kita bagi. PIN ini hanya bisa sampai level ini. PIN admin itu yang bisa ngacak-ngacak. Itu yang satu orang itu tadi. Yang ya kalau itu bisa ngapa-ngapain itu. PIN admin ya Pak? Iya, PIN adminnya itu. Dan hanya dia yang bisa melakukan itu. Jadi kalau ada apa-apa di sistemnya, ya saya satu orang ini yang selalu saya pegang. Tapi kalau yang PIN-nya peserta itu baru hanya dia masuk, tetapi sampai level soal yang muncul di dia saja. Tetapi kalau PIN adminnya, wah, udah habis, BKM-nya habis. Emang ada kejadian dong? Belum, ya jangan sampai lah. PIN peserta itu Enggak. diinfokan, nggak sampai ya ke situ ya? Belum sampai ke situ, tetapi ada perilaku, kembali lagi perilaku. Saya menemukan ada, nggak sadar sih sebetulnya melakukan itu. Kan seringkali kita tuh berfoto ya. Iya. Kamu di dalam ruangan ujian itu kan nggak boleh ada sesi foto pada saat pelaksanaan seleksi. Kan SOP-nya gitu bunyinya. Kalau foto itu boleh dilakukan hanya pada saat sebelum pelaksanaan seleksi dan memberikan arahan. Setelah memberikan arahan, Tidak ada. pelaksanaan seleksi diambil alih oleh koordinator, nggak boleh lagi ada sesi foto di situ. Seringkali, ya bukan seringkali sih, mungkin ada terjadi, ada yang berfoto, PIN-nya muncul di layar, fotonya diupload di Facebook lah, di Instagram lah. Foto screen-nya si peserta. Bukan, Bukan. Iya, waktu koordinator memberikan arahan itu kan dia memunculkan nomor PIN di situ. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan di dalam SOP kita tidak boleh ada baik panitia maupun peserta membawa HP ke dalam ruangan untuk menghindari hal itu. Supaya jangan, ya kadang-kadang kan kita latah ya, wah udah selfie dulu. Gitu. Selfie terus habis status gitu. Padahal nggak sadar di belakangnya ternyata backgroundnya adalah nomor PIN gitu. Nah ini yang orang ini yang paling sulit kita mengendalikannya. Karena berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan perilaku yang kadang-kadang antar satu orang dengan orang lain pasti bisa sangat berbeda. Nah, belajar dari kasus kecurangan kemarin ya Pak ya, seperti apa sih antisipasi BKN? Iya. Ya, dan Panselnas untuk memastikan bahwa kecurangan serupa ini tidak terulang lagi, Pak. Iya. Jadi yang pertama tentu yang paling basic dulu. Ya. Yang paling basic dan yang paling besar potensi bisa terjadi kecurangan. Itu adalah perilaku orang. Ini yang saya meminta kepada seluruh Kakanrek untuk teman-teman yang ditugaskan ini harus di briefing dulu, diingatkan kembali fakta integritas tadi, bahwa ini bukan mencari pegawai, calon pegawai, tapi ini adalah mencari pemimpin di Republik ini. Itu yang kita lakukan, termasuk juga memperbaiki, menandatangani fakta integritasnya kembali, untuk mereka ingat kembali ini saya komit loh untuk melakukan itu, sehingga diharapkan yang bersangkutan itu sadar betul bahwa dia melaksanakan tugas itu benar-benar dari ada beban. Kalau saya kan setiap kali saya melaksanakan tugas, saya pasti merasa ada beban yang harus saya pertanggungjawabkan gitu. Nah, beban tanggung jawab ini yang sebetulnya nggak mudah. Ada orang
yang ya terlalu lus dan menganggap enteng itu gitu. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi oleh teman-teman di lapangan. Itu yang kita perbaiki. Kita berikan pengertian betul bahwa ini adalah tugas negara yang bukan main-main tugasnya. Yang kedua dari sisi pengamanan infrastruktur. Kita melihat ada potensi kecurangan yang terjadi. Antisipasinya adalah dengan menginstal OS CAT. Jadi ada operating system yang khusus kita kembangkan yang dia hanya untuk bisa menjalankan sistem CAT itu sendiri. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sistem CAT ini kalau sebelumnya masih bisa running di Linux atau di Linux Ubuntu misalnya atau di Windows, nah sekarang nggak bisa. Jadi ini adalah bentuk antisipasi kita terhadap potensi orang-orang yang kemudian berusaha untuk menyalahgunakan atau mempermainkan sistem tadi. Walaupun kalau kita bicara teknologi itu kan pasti orang akan selalu berusaha. Oh ini BKN ini pakai apa sih sebetulnya setelah ini gitu. Nah, dia kan pasti nggak akan terjadi stagnan di situ. Begitu dia nggak bisa melakukan, dia pasti akan berusaha. Ya namanya saja ada terjadi transaksi di situ, ya pasti dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan celah untuk bisa mempermainkan itu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman kepala kantor regional, sekali lagi apapun inovasi yang kita lakukan itu bukan jaminan 100% bahwa sistem ini secure. Yang bisa memastikan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan pelaksanaan seleksi ini adalah tetap kembali kepada orangnya. Jadi mohon betul teman-teman di lapangan itu tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, dia membuka, memberikan arahan PIN, kemudian seolah-olah tugasnya selesai. Enggak. Tapi dia betul-betul harus melakukan pengawasan. Cek betul, dia kan harus muter di dalam melakukan pengawasan. Dia nggak boleh hanya stay berdiri di depan saja, terus memperhatikan dari depan, kan nggak tahu apa yang terjadi kalau dia dari depan. Pada depan kan hanya layar punggungnya laptop yang kelihatan. Dia harus betul-betul memutar, melihat betul. Kalau dulu pola kecurangannya dia memasukkan identitas, sekarang kita gunakan face recognition. Tiba-tiba berubah lagi. Di 2022 waktu kita seleksi 2020 kan begitu. Fisik dia ada kecurangannya. Sekarang kecurangannya non fisik. Jadi berkembang. Jadi seperti tadi saya bilang, ini kan ibarat antara maling dan polisi gitu. Jadi semakin polisinya semakin canggih, malingnya juga akan semakin berusaha semakin canggih lagi supaya bisa ngakalin itu. Jadi peran petugas itu tetap menjadi dominan di situ. Kita hanya sifatnya hanya membantu meminimalisir di situ. Tetapi petugas di lapangan itu harus betul-betul concern. Dan apalagi ini SKB kan tidak sebanyak SKD kemarin. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka seperti harapannya Pak Kepala, ya seminimal mungkin lah ada insiden baru terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Karena bagaimanapun juga kita berdarah-darah, kita konsisten betul pimpinan, Pak Kepala, Pak Wakap, Pusesma, dan seluruh deputi begitu concern, termasuk teman-teman Panselnas begitu concern, punya ekspektasi yang besar terhadap pelaksanaan seleksi ini dilaksanakan secara benar-benar ada fairness di situ. Tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan di dalam proses pelaksanaan seleksi ini, dan tanggung jawab ini yang sebetulnya sangat berat di kita kalau kita kemudian tidak betul-betul melaksanakannya sepenuh hati. Jadi kembali posisi orang tadi itu, people, di dalam 3 komponen di dalam waktu kita berbicara aspek keamanan, maka posisi orang itu akan menjadi sangat menentukan di dalam setiap aktivitas apapun di dalam kita berbicara transformasi teknologi. Tentunya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak. Ya, karena gimana ya, kalau misalnya kan nggak mungkin dong kita sampai membiarkan. Ya ibarat kayak penjahat dong mas. Ya dengan peserta yang curang bisa dibilang kayak penjahat ya. Gimana masuk di birokrasi? Tipe kalau orang yang seperti itu gitu. Betul. Agak ngeri juga. Iya. Nah kemudian ini Pak, tadi udah kelewat sedikit si peserta yang curang itu. Ini kan ada semacam tuntutan ya.
peserta yang curangnya jangan cuma didiskualifikasi saat ini doang dong, jangan pokoknya di ban aja sampai kapan, sampai seterusnya dah. Ya, kalau Saya terus ikut seleksi. selamanya katanya. Kalau terus Iya, Udah ada wacana atau mungkin rencana ke situ nggak sih Pak? Untuk sudah. Jadi wacananya Pak Menteri malah sebetulnya. Pak Menteri meminta bahwa orang-orang ini kemudian didiskualifikasi seumur hidup. Saya secara pribadi sependapat dengan itu. Ya, itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima kalau bagi siapapun. Orang yang melakukan korupsi saja dihukum seberat-beratnya gitu. Ini kan juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Dia melakukan tindakan yang menurut saya mungkin lebih jahat dari korupsi itu sendiri gitu. Karena yang dizolimi itu adalah seluruh peserta yang ada kan sebetulnya. Kalau pesertanya ada 2.300.000 orang, 2.300.000 orang, itulah yang kemudian dizolimi oleh yang bersangkutan gitu. Karena dia kemudian mengambil hak-hak yang bersangkutan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan apa diskualifikasi seumur hidup itu. Tetapi tentu kita tidak bisa, BKN dalam hal ini tentu tidak bisa menerapkan aturan kebijakan itu tanpa ada payung hukumnya. Karena kalau kita menerapkan itu tanpa ada payung hukum, maka kita tentu akan sangat berpotensi untuk digugat melalui apakah itu PT UN atau pengadilan. Jadi kita sifatnya masih menunggu payung hukumnya dari teman-teman di Kementerian Pan-RB atau dari Panselnas. Kalau nanti payung hukumnya keluar, ya tentu kita akan menetapkan diskualifikasi seumur hidup terhadap yang bersangkutan.